Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku yang baik. Bapa kami yang hidup, penolong kami yang setia, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan melakukan renungan harian. Buka jiwa roh hati kami Yesus. Beracaralah dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Berkata-katalah Yesus. Kuatkan kami Yesus. Selalu bersama kami Tuhan. Biarlah perkataan-Mu Tuhan yang akan Kau ucapkan pada hari ini Tuhan dapat bertumbuh berakar Tuhan, menjadi benih yang baik dalam hati kami Yesus. Jadikan kami tanah yang baik Tuhan. Hati kami hati yang menjadi tanah yang baik bagimu, sehingga segala benih yang Kau taruh dalam hati kami Tuhan dapat berbuah baik Tuhan, lebat, memberkati kami dan keluarga kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Tidak bosan-bosannya kami berkata Yesus, terima kasih Kau berada bernyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu yang bernyata dalam hidup kami. Kami serahkan renungan hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Pasukan malaikat-Mu melindungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin ya. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Amin ya. Kita kali ini akan merenungkan firman yang diambil dari Matius 12. Kita ambil 2 perikop. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ini Matius 12 ayat 1 sampai 8, kemudian di bawahnya Matius 12 ayat 9 sampai 15, judul perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini juga ditulis di Markus dan Lukas. Kita akan baca ya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah jika memang kamu mengerti maksud firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita baca bawahnya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?
Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Ini tulisan dari Matius. Kita akan baca di Markus ya. Kita akan renungkan kejadian yang dialami itu Yesus pada hari Sabat ya. Markus 2 ayat pasal 2 Pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar penjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat ditiadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang-orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengeluarkannya, maka sembuhlah orang itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis ya, di Lukas 6. Pada suatu hari Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya, tetapi beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka mengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberinya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak dimakan kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita akan baca Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat ya. Gimana Lukas mencatatnya. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia.
Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Ini ya, kita akan merenungkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di hari Sabat. Dan saat itu ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengamati mereka. Jadi mereka tuh seperti memantau Tuhan. Mereka memang seperti dalam tanda kutip mengikuti Tuhan ya. Mereka memantau dan mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Karena kita lihat dari ayat terakhir, karena memang orang Farisi itu memang berniat untuk membunuh Tuhan. Jadi mereka tuh cari kesalahan Tuhan dan murid-muridnya ya. Tapi di sini mereka benar-benar mencari kesalahan Tuhan. Karena kita juga tahu kan murid-murid Tuhan Yesus juga dibunuh. Matius meninggal dengan disalib. Markus ditarik lehernya, Stefanus dirajam. Jadi selain Tuhan Yesus, murid-muridnya juga diamat-amati oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka memang berniat untuk membunuh mereka. Karena bagi mereka Tuhan Yesus itu dalam tanda kutip saingan mereka. Padahal mereka sudah melihat banyak mujizat yang terjadi. Mereka benar-benar mencari kesalahan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena menurut mereka salah dan banyak pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu bertambah lebih banyak dan mereka tidak suka itu. Dan mereka memang benar-benar mencari kesalahan untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka memang sudah berniat dari awal. Di sini mereka dikatakan ini ya, mereka berunding, bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Itu dikatakan di Matius 12 di ayat 14 sampai 15. Itu Tuhan mengetahui maksud mereka karena Tuhan kan bisa mengetahui hati ya. Tuhan Yesus bisa membaca hati mereka. Jadi Tuhan Yesus menyingkir dari sana karena memang mereka berniat untuk membunuh Tuhan Yesus. Ini diceritakan juga waktu itu murid-muridnya melakukan kegiatan memetik bulir gandum. Orang Farisi melihat dan bertanya, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Kalau ada orang yang non Kristiani yang lihat ini nantinya, hari Sabat itu menurut kepercayaan saat itu tuh tidak boleh beraktivitas sama sekali. Itu benar-benar hari istirahat bagi manusia ya. Nah, saat itu murid-murid Tuhan Yesus melakukan kegiatan. Tidakkah mengapa lalu saya ulang lagi ya, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Tuhan Yesus menjawab, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan oleh imam-imam? Kata Yesus kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi waktu itu Raja Daud masuk ke rumah Tuhan. Mereka melihat sajian itu tidak boleh dimakan. Kemudian imam bertanya, apakah kamu, ini ya kita baca ayatnya. Waktu itu karena waktu itu Daud lapar ya bersama pengikut-pengikutnya.
Maka dimakannya sajian tersebut. Kemudian imam bertanya, apakah kamu puasa? Karena waktu itu kan harus kudus ya, waktu itu benar-benar kudus. Kemudian Daud menjawab, mereka berpuasa dan tidak bersetubuh. Kan walaupun mereka punya sudah menikah ya, tapi mereka saat melakukan perang mereka memang menyucikan diri mereka. Maka mereka berani untuk makan persembahan yang ada di rumah ibadah tersebut. Kita akan baca ya. Tuhan tulis di sini kan, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Ini kita coba baca ya. Di sini ditulis di 1 Samuel 21. Ayatnya di ayat 1 sampai 9. Kita coba baca ya. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang-orang bersama dengan engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan kutugaskan kepadamu, sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu pada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil ditaruh lagi roti yang baru. Jadi ini menjadi dasar Tuhan menjawab gimana pertanyaan orang Farisi tersebut. Jadi alasan Tuhan adalah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi segala peraturan itu ada di bawah Tuhan Yesus. Aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan itu kan untuk mengatur manusia agar teratur. Tapi Tuhan itu di atas aturan itu karena ada kejadian khusus ya. Saat itu Daud berperang atas perintah Saul ya, di bawah perintah Saul berperang. Nah saat itu kelaparan dan menemui Ahimelek. Kemudian Ahimelek bertanya, apakah engkau dan orang-orangmu tahir? Oh ya, jawab Daud, kami tahir karena memang mereka kalau maju berperang, mereka tidak bersetubuh dengan istrinya. Karena mereka mentahirkan diri. Nah, ini juga Daud melakukan itu karena Tuhan itu yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan itu yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Saat itu kan tidak boleh makan roti sajian seharusnya. Tapi apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang menghendaki belas kasihan, bukan persembahan. Jadi rasa kasihan manusia itu di atas peraturan saat itu. Jadi waktu itu Tuhan melakukan ini ya, meminta muridnya untuk memetik gandum karena mereka harus makan pada hari itu. Mereka butuh energi ya untuk hari itu, makanya Tuhan meminta murid-muridnya untuk memetik gandum. Tuhan membela saat muridnya diserang oleh pertanyaan dari orang Farisi. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah apa? Belas kasihan. Makanya Tuhan makanya kan Injil disebut ini ya, kasih karunia ya.
Karena Tuhan benar-benar berdiri di atas hukum Taurat yang saat itu dipegang oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya saat itu, yang mereka benar-benar ahli di bidang hukum Taurat itu, dan Tuhan berdiri di atas hukum-hukum itu karena Tuhan adalah Tuhan ya. Nah, itu lain hari ya. Dan hari berikutnya saat Tuhan mengajar, ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kemudian Tuhan menyembuhkan orang tersebut. Nah, ahli Taurat semakin marah karena mereka apa? Mereka benar-benar mengagungkan hukum Taurat. Mereka benar-benar memegang hukum Taurat tersebut. Makanya Paulus sebelum bertobat, saat namanya masih Saulus, Paulus ini benar-benar mengejar orang Kristen. Karena apa? Karena mereka menganggap orang Kristen itu kelakuannya pasti seperti Yesus. Jadi mereka tidak mentaati hukum Taurat menurut orang-orang Farisi. Jadi kemudian saat Tuhan melakukan itu, bahkan saat melakukan mujizat di depan mata mereka, mereka tetap apa? Mereka tetap tidak ada apa ya? Kalau kita ya ada orang yang mendapatkan mujizat tersebut pasti berkata, "Oh, puji Tuhan, Tuhan benar-benar nyata." Tapi mereka beda pikirannya. Mereka langsung berpikir berunding. Mereka berunding untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka memang sudah merencanakan dari awal untuk membunuh Tuhan Yesus. Ini adalah kelakuan orang Farisi. Orang yang merasa tahu hukum Taurat, orang yang merasa ahli. Diberkatilah Saulus yang berganti nama menjadi Saulus saat dipakai Tuhan. Karena begitu kuatnya mereka memegang ajaran mereka, sehingga mereka benar-benar mengejar orang Kristen. Benar-benar memasukkan orang-orang Kristen itu ke penjara, bahkan membunuh. Caranya membunuh pun dengan menyalib, menarik lehernya, merajam. Itu yang dilakukan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat zaman Tuhan Yesus. Ini menyadarkan kita ya. Ini loh yang Tuhan hadapi. Ini loh yang orang-orang Kristen hadapi sampai saat ini. Saat seseorang atau kelompok tertentu benar-benar memegang kepercayaannya di atas kemanusiaan, di atas belas kasihan, itu yang terjadi. Pembunuhan, baik tubuh ataupun karakter, itu dilakukan orang-orang atas apa? Atas dasar kepercayaan yang mereka anut. Itu dilakukan manusia. Tuhan berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan pemilik dunia. Tuhan itu kaya raya. Yang dikehendaki Tuhan itu belas kasihan. Makanya Tuhan berkata, Tuhan itu Tuhan atas hari Sabat. Karena apa? Tuhan itu yang menciptakan dunia, yang memberikan aturan-aturan. Karena manusia adalah makhluk yang pada dasarnya maunya berbuat dosa, seperti yang dilakukan manusia pada awalnya oleh Adam dan Hawa. Saat mereka benar-benar dikasih karunia untuk tinggal menikmati apapun, mereka berbuat dosa. Mereka mau mengalahkan Tuhan Yesus. Itu dialami semua kepercayaan ya, bukan hanya orang Farisi. Orang-orang kalau mempunyai kepercayaan, mereka berpegang teguh pada kepercayaan itu. Mereka berdiri di atas kemanusiaan atau belas kasihan. Kalau Tuhan itu berbeda. Tuhan itu berkata di sini, Tuhan yang dikehendaki Tuhan itu belas kasihan, bukan persembahan. Tuhan berkata, Tuhan itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu yang dialami Tuhan kita dan dialami orang sampai sekarang. Karena itu
sifat manusia ya harus berubah. Berubahnya apa? Ya harus dengan diajari ya. Manusia kan hanya berusaha ya. Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus dalam hati masing-masing manusia, apakah manusia itu mau berubah atau tidak. Itu yang dialami oleh semua manusia. Itu yang dialami. Ini pelajaran bagi kita semua. Apakah kita saat ini tuh berperilaku seperti orang Farisi yang saat melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat tapi malah merencanakan hal yang jahat? Mau apa? Mau membunuh Tuhan. Sudah merancangkan hal yang jahat saat Tuhan melakukan mujizat di depan mata mereka. Apakah kita saat ini adalah orang yang berperilaku seperti ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi? Itu harus kita pertanyakan. Ini ya yang harus kita bawahi. Yang Tuhan sudah tulis beberapa kali ya waktu kita baca. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah belas kasihan. Saat murid Tuhan lapar di hari Sabat, Tuhan mengizinkan muridnya untuk mengambil bulir gandum karena Tuhan berbelas kasihan pada murid tersebut. Saat Daud kelaparan, Daud dikasih hikmat Tuhan untuk apa? Ke Ahimelek untuk meminta roti. Tidak ada roti biasa, adanya roti kudus. Ya saat itu tidak diperbolehkan dimakan oleh orang biasa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menghendaki belas kasihan. Itu Tuhan kita. Sekali lagi, ini untuk cerminan kita. Apakah saat ini kita punya hati dan perilaku seperti orang Farisi itu? Yang merancangkan hal-hal yang jahat kepada Tuhan kita. Yang berniat membunuh dari sejak awalnya. Amin ya, ini untuk renungan kita. Kita sepatutnya dan selayaknya itu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan pemilik dunia ini benar-benar baik, benar-benar nyata. Mau berbicara kepada kita sampai detik ini. Begitu baiknya Tuhan Yesus kita itu. Saya sampai saat ini, walaupun mengalami banyak hal ya yang dilakukan orang-orang Kristen sendiri atau orang lain beda agama, karena apa? Mereka dalam tanda kutip tidak sadar berperilaku seperti orang Farisi ini. Tapi yang terpenting itu kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi saat kita meninggal nanti kita menemui Tuhan. Itu yang terpenting. Itu yang lebih penting saat apa? Saat kesudahannya nanti. Kita ada di pihak mana? Di pihak Tuhan atau di pihak berseberangan dengan Tuhan Yesus? Karena ini sudah dialami Tuhan. Sampai Tuhan berkata, yang kalian alami manusia itu sudah dialami Tuhan Yesus semua. Jadi saat kita mengalami banyak hal, kita baca Alkitab kita. Itu sudah dialami Tuhan Yesus. Dialami Tuhan Yesus kita, pemilik dunia ini. Amin ya. Ini benar-benar jadi bahan perenungan kita. Kita tuh ada di pihak mana? Di pihak Tuhan Yesus atau pihak seberangan dari Tuhan Yesus? Karena hanya ada dua pihak, itu saja kan. Tidak ada abu-abu dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Ini benar-benar jadi perenungan kita. Luar biasa ya. Sampai hal ini aja dialami Tuhan. Tuhan Yesus mengalami hal yang benar-benar kita buat heran. Melakukan mujizat di depan mata orang Farisi. Tapi orang Farisi itu malah apa? Merancangkan hal yang jahat, mau membunuh Tuhan Yesus. Itulah sifat dasar manusia. Yang tidak mau disaingi, yang benar-benar sampai Tuhan bilang di Lukas itu kedegilan. Tuhan meluapkan ini sama Tuhan ini ya, di Lukas ini Tuhan bilang itu kedegilan manusia. Kalau Lukas menulis seperti itu. Tuhan bilang kedegilan manusia. Ini benar-benar bahan renungan bagi kita, anak-anak kita nanti puluhan atau berabad-abad nantinya. Apa yang akan dilakukan orang-orang yang dipilih Tuhan. Kuatkanlah hatimu.
Karena ini sudah dialami orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena apa? Pada dasarnya tuh manusia itu sependidikan setinggi apapun, mereka itu condong melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, yang bahkan sudah ditulis di Alkitab. Ini membuktikan bahkan para pendeta pun atau pelayan Tuhan yang setiap hari yang katanya merenungkan, mereka malah melakukan kesalahan persis yang dilakukan oleh orang Farisi. Sadar atau tidak sadar mereka melakukan itu. Persis banget kejadiannya. Jadi untuk menguatkan anak-anak kita nantinya, puluhan tahun berapa tahun nanti, saya percaya masih banyak orang yang dipilih karena Tuhan tuh benar-benar sayang kepada manusia ya. Pengen menolong manusia, kita berdoa berharap terus seperti itu kepada Tuhan. Tuhan masih berbicara kepada manusia, masih apa ya namanya, masih rindu untuk memberikan pertolongan. Makanya kita sebagai orang yang cinta Tuhan, yang secara sadar memilih di pihak Tuhan, bekerja sama, saling tolong menolong untuk apa? Untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk saling tolong menolong, meringankan beban. Itu adalah hukum Kristus ya. Mari kita berdiri di pihak Tuhan untuk menjadi berkat untuk manusia. Apalagi kalau kita punya kesempatan itu untuk menolong. Apapun talenta yang ada di kita, selama kita masih hidup dan ada orang yang membutuhkan talenta kita, kenapa tidak? Kayak gitu. Karena talenta memang harus dipakai untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Karena Tuhan itu saling menolong itu adalah hukum Kristus. Tuhan tulis sendiri. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita ya. Bahkan kesalahan orang Farisi itu dilakukan para pendeta dan pelayan Tuhan sampai hari ini. Padahal katanya mereka tuh merenungkan firman Tuhan, tapi mereka tuh melakukan kesalahan plak ketiplek seperti yang ada di Alkitab. Itulah manusia. Jadi penting bagi orang-orang, anak-anak kita nantinya puluhan atau ratusan tahun lagi untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya berkhotbah, tidak hanya pandai merangkai kata, tapi benar-benar merenungkan yang mereka lakukan selama ini itu benar-benar ada di pihak Tuhan atau cuma pura-pura di pihak Tuhan. Itu benar-benar harus direnungkan oleh semua orang yang merasa mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Yesus. Terima kasih untuk renungan harian ini. Terima kasih untuk perkataan-Mu Tuhan, yang Kau tulis Tuhan di dalam Alkitab ini Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kau mau dilahirkan di dalam dunia ini, padahal Kau sudah ada di surga. Kau bahkan saat di dalam kandungan Kau sudah mau dibunuh oleh manusia ya Tuhan. Dan saat dewasa Kau mengajar, melakukan banyak mujizat, tapi mereka tetap bersekongkol Tuhan. Manusia tersebut tetap bersekongkol untuk membunuhmu. Dan saat Kau mati di atas kayu salib Yesus, begitu banyak siksaan yang Kau terima Yesus. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu benar-benar nyata, benar-benar ada. Dan biarlah setiap hal yang kami dengar hari ini Tuhan dapat bertumbuh berakar kuat dalam hati kami, berbuah lebat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami dan orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.